Pak Ustadz Muhammad Faisal Hamdani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadian di tempat saya ini, Pak. Jadi mengingat perlu keamanan di tempat, akhirnya kita membuat posko-posko RT RW lah gitu ya. Sesudah kita tunjuk siapa yang akan jaga malam, tiba-tiba ada yang nyampein ini menurut perkiraan kami dia pernah belajar fikih, pernah belajar bahasa Arab dan sebagainya. Dia katakan zaman Nabi tidak ada posko-posko keamanan, tidak ada jaga malam dan sebagainya. Jadi Anda sudah melaksanakan sesuatu yang bid'ah katanya. Masya Allah. Itu satu lagi, akhirnya supaya bapak-bapak itu tetap dekat dengan masjid, karena tadi kan sudah dilarang itu posko. Setujuan saya sebenarnya awalnya supaya kita bersilaturahim, habis itu diajak ke masjid, sholat subuh dan sebagainya. Akhirnya hilang kebiasaan itu. Akhirnya kita buat acara bentuk yang lain, olahraga, badminton. Nah, keluar lagi kalimat dari orang yang sama. Zaman Nabi tidak ada badminton, yang ada berkuda dan memanah. Ini kenapa sekarang ada badminton? Jadi itu berlawanan dengan sunnah Nabi. Aduh, akhirnya saya kehilangan jamaah. Nah ini bagaimana nih menanggapi yang kayak ginian nih Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Sebenarnya apa yang Pak Ustadz sampaikan tadi itu saya juga nyampaikan pada jamaah gitu, tapi kan jamaah keduluan keder gitu Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Iya Pak. Demikian Langsung Pak. dijawab atau ditunggu dulu? Ya. Langsung aja Pak Ustadz. Langsung jawab ya. Baik Bapak-Bapak yang dirahmati Allah. Nah inilah saya selalu mengingatkan kita terus-menerus ini jemaah ini ya. Selalu saya ingatkan begini, belajarlah ilmu agama kepada yang ahli di bidangnya. Idza wusidul amru ila ghairi ahli fantajiri sa'ah. Apabila sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya. Nah, itu jelas kan? Apabila Bapak belajar ilmu hadis dengan ulama tidak ahli hadis, tunggu Bapak akan hancur, rusak di situ. Buat fitnah tentang orang hadis. Bisa Bapak bilang orang hadis itu picik, macam-macam, segala macam. Bapak tidak mengerti karakter orang hadis, jadi Bapak akan menyebutkan yang buruk-buruk macam-macam. Kenapa? Imam Al-Ghazali mengatakan, dan ini logis, kita mengalami semua. Setiap orang itu cenderung tidak menyukai apa yang dia tidak tahu. Ya. Setiap orang cenderung tidak menyukai apa yang dia tidak tahu, tidak kenal. Contoh, datang orang ke rumah Bapak, nggak kenal Bapak. Tiba-tiba kenal. Assalamualaikum, kita nggak kenal. Mulai kita nggak suka kan, agak pikir ini siapa ini, kok datang ini ya. Tapi begitu Bapak kenal, aku ini teman, aku ini kakekmu, kakek dari ayahmu ini, namaku ini. Oh kakek rupanya kok lain sekali wajahnya. Nah, begitu kita kenal langsung kita respect, gitu ya. Di ilmu agama itu pun begitu Pak. Rata-rata orang begitu. Ya. Seperti ini tidak paham ilmu tafsir. Zaman Nabi itu yang ada kuda katanya. Baik, kita jelasin. Dulu udah dalam ilmu tafsir kita jelasin ini, kita ambil ilmu tafsirnya. Wa'idulahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Turhibuna auduwakum adullah. Di sini kan sudah disebut kan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Siapkanlah segala sesuatu. Ya, segala sesuatu a'iddulakum, ya. A'iddulahum. Siapkanlah bagi kamu mastata'tum yang kamu mampu min quwwah, segala sesuatu kekuatan dan kuda-kuda yang tambat. Untuk apa? Untuk membuat musuh Allah takut dan musuh kamu takut. Ini untuk perang, Pak. Jadi perang kekuatan itu kata Nabi adalah kuah masa Nabi itu adalah rimayah memanah. Kemudian berkuda. Ini untuk perang. Nah, kalaulah kita pakai ini pemahamannya secara tekstual,
peranglah Yahudi sama Palestina. Lalu kita suruhlah tentara Palestina bawa kuda sama bawa panah. Melawan rudalnya, rudalnya Yahudi. Kira-kira menang nggak, Pak? Menang nggak? Enggak, tidak. Kadang-kadang hilang rasional orang, Pak, kadang-kadang karena dia tidak berilmu tadi. Semangatnya kuat, ilmu kurang gitu kan. Akhirnya hilang rasionalnya. Bagaimana kita menyuruh tentara Palestina melawan rudal pakai kuda sama panah, naik kuda berpanah? Macam mana perang begitu? Maka sebenarnya ayat Allah ini pun bicara, ini bicaranya bukan ibadah mahdoh juga. Dia bicaranya konteks perang masa itu. Maka dalam usul fikih nanti kita harus cari ilatnya ini. Apa ilatnya, tujuannya, maksudnya? Turhibuna aduwakum wa aduwallah. Senjata itu, kekuatan itu membuat takut musuh kamu dan musuh Allah. Nah, yang membuat takut musuh, yang membuat takut Yahudi misalnya, ya, membuat takut Yahudi untuk menjajah Palestina apa coba? Kalau Palestina punya nuklir, punya rudal, punya pesawat tempur, jet tempur. Nah, berarti kuda ini diganti maknanya, konteksnya dalam arti apa? Dalam arti tank di darat, jet tempur di udara, kapal induk di laut, ya. Rudal, panah ini diganti rudal. Panah itu kan bunuh orang jarak jauh, jadi gantinya rudal. Nah, inilah tafsir kontemporer namanya. Karena yang itulah yang turhibuna adu Allah, itu yang buat orang takut. Kalau Bapak naik kuda bawa panah ke Amerika, ke apa namanya, ke Tel Aviv, nggak ada yang takut. Yang ada orang ketawa sama Bapak kan, diketawai kan. Nggak ada turhibun, malah diketawai. Nah, ini namanya tafsir kontekstual. Hari itu saya sudah jelaskan ke Bapak, Ibu, bagaimana cara menafsir. Ini sudah selesai. Jadi masing-masing ada ilmunya. Artinya apa? Ketika kita mau menafsir ya pakai ilmu tafsir, Pak, gitu kan. Nah, saya begitu. Ketika saya mau menafsirkan ayat tadi kuda, saya harus pakai ilmu tafsir. Ketika saya berhukum, pakai ilmu fikih, ilmu hukum Islam. Itulah namanya profesional, itulah namanya ilmiah, berdasarkan ilmu. Kita nggak bisa hawa nafsu. Kalau dia kan pakai hawa nafsu, nggak ada masa Nabi. Kalau nggak ada masa Nabi, di rumahmu aja nggak kayak ini, kayak Nabi. Masa Nabi nggak ada rumah pakai batu kayak gitu. Rumah Nabi pakai pelembah kurma, sebut aja kayak gitu, Pak kan. Nah, ngapain kau bangun gitu? Nabi juga nggak pernah tinggal di sini kok, di Indonesia. Nabi itu tinggalnya Madinah, kamu tinggal di sana aja, bilang, di gurun pasir. Jangan tinggal di sini. Nabi nggak pernah tinggal di sini, bilang, nah, juga susah kita kalau gitu, Pak kan. Akhirnya kita menyusahkan hidup umat manusia. Umat ini banyak sekali, mohon maaf, kan umat kita ini disusahkan orang-orang yang tak paham agama secara baik ya. Nah, jadi umat kita beragama disusahkan mereka gitu. Padahal ad-dinu yusrun wala yushaddad din ahadun illa ghalabah. Agama ini mudah. Tidak ada yang mensusah-susahkan orang beragama ini kecuali hujahnya bisa dikalahkan. Nah, hujahnya bisa kita kalahkan. Makanya Nabi itu kan dalam berhukum, coba lihat Nabi berhukum. Ya Rasul, dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Ya Rasul, gawat aku ini. Kenapa? Aku tak tahan, aku berhubungan aku sama istriku bulan Ramadan ini. Waduh, bahaya itu. Kalau begitu kamu puasa 2 bulan turut-turut. Ya, puasa ini aja sebulan aja udah kecolongan. Mana kuat aku ya Rasul? Ah, udah kalau gitu kamu beri makan pakai miskin 60 orang. Mana ada duit? Aku orang miskin ya Rasul. Terakhir diambil Rasulullah, ini kasih makan fakir miskin. Ya Rasul, mohon maaf, yang paling miskin di rumahku, di komplekku itu cuma aku, nggak ada yang lain miskin dari aku. Akhirnya Rasul senyum. Ini udah miskin, nggak ada duit, malah melanggar pintu Allah. Terakhir ya udah makan, disuruh makan. Bayangkan orang yang seharusnya dihukum puasa 2 bulan berturut-turut malah dapat makanan dari Rasul. Begitulah Rasul itu. Cara mau itu Rasul, Pak, itu hadis Sahih Bukhari Muslim. Begitu berhukum. Nah, bagaimana dia berhukum tidak melihat Rasul dari semua sisi, sehingga dia berhubung kalau nggak ada masa Rasul sesat. Itulah orang-orang yang tak belajar banyak cabang-cabang ilmu agama. Nah, kurang banyak dia belajar cabang ilmu agama. Maka saya ini termasuk cara saya untuk membuka pemahaman Bapak ya. Jadi kalau Bapak mau belajar fikih,
Tanya ustadznya jurusan apa? Jangan Bapak belajar fikih sama ustadz jurusan tarbiyah. Nah, itu tarbiyah itu pendidikan, Pak. Cara belajar mendidik anak, mereka paham cara ngajar. Nah, itu belajar Pak sama mereka. Metodologinya mereka punya. Kalau Bapak mau tahu hukum Islam, tanya dosen atau ulama-ulama ahli syariah, fikih usul fikih hukum Islam. Jangan Bapak tanya dengan ulama hadis. Bapak jurusan apa? Jurusan akidah hadis. Ya, kalau begitu bukan jurusan hukum, bukan jurusan syariah. Benar. Berarti Bapak tak terlalu ahli dalam hukum. Tidak ngerti mana yang haram, mana yang ini. Ya, benar. Dia tidak akan terlalu ahli di situ, Pak. Ya, betul, Pak. Nah, jadi ya, kalau bahasanya kan sederhana sebenarnya, Pak. Bapak sakit jantung, pasti Bapak datang ke dokter jantung. Masa Bapak datang ke dokter hewan? Kecuali orang di Baduy sana datang ke Jakarta. Dokter, aku sakit jantung, Bu dokter. Ya kenapa Ibu datang ke saya? Saya dokter. Dokter kan dokter itu kan badannya dokter. Katanya dokter tahu, saya kan sakit jantung. Dokter yang bisa ngobatinya. Ya saya bukan dokter hewan, bukan dokter jantung. Kan kalau nggak ngerti, dianggap dokter hewan itu jago juga jantung kan. Nah, ini kebanyakan begini umat awam kita, Pak. Ya, ini yang kadang-kadang kita kasihan sebenarnya. Mereka anggap kalau udah jago hadis, Quran hadis, belum tentu paham ilmu tafsir. Ya, kalau udah banyak hafalan hadis, orang Khawarij itu, Pak, kalau masalah hafalan, ya Allah, di Masjid Khawarij itu kalau ngapalan kayak suara gemuruh, suara semut, suara lebah di masjid itu ngapal. Wah, 30 juz hafal. Ketika memahami Quran, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ali kafir, tidak berhukum dengan hukum Allah. Karena Ali mau berdamai dengan pemberontak. Hukum pemberontak dalam Quran adalah buhut, dihukum bunuh. Maka Ali kafir karena mau berdamai dengan Muawiyah. Muawiyah kafir. Kenapa? Karena dia memberontak pemerintah yang sah. Pemberontak itu adalah kafir. Jadi yang benar dia sendiri. Datang Ibnu Abbas. Kenapa kalian katakan Imam Ali kafir? Ya karena dia mau berdamai dengan pemberontak. Kan Allah sudah katakan pemberontak itu hukumnya dibunuh. Apa kata Ibnu Abbas, ahli ilmu? Apa hukum membunuh orang beriman? Hukum orang membunuh orang beriman dosa besar, masuk neraka. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa membunuh orang beriman, neraka, jahannam balasannya. Loh, Muawiyah dan sahabat lainnya orang beriman enggak? Ya orang beriman. Ya karena itulah Ali mau berdamai. Mereka bukan orang kafir. Ali tidak mau membiarkan orang beriman saling bunuh. Sebahagian Khawarij tercuci otaknya, balik tobat. Sebagian lagi enggak mau. 12.000 kata Profesor Ahmad Salabi, ahli sejarah. Ahli sejarah, Profesor Ahmad Salabi memang ahli sejarah, bukunya banyak sekali tentang sejarah. Dia katakan 12.000 Khawarij itu 2.000 yang taubat. Dicuci Ibnu Abbas otaknya, kembali. 10.000 lagi nggak mau kembali, Pak, nggak mau tobat. Nah, itulah model yang tadi itu, Pak. Semua dikafirkan, yang benar cuma dia saja. Maka di sini kalau saya menganjurkan begitu, Pak, ya, bicara dengan ahlinya. Atau gampang aja, kalau Bapak mau apa-apa, tema apa yang mau Bapak inginkan. Nah, tema hukum Islam, lihat aja ilmu hukum Islamnya gitu. Jangan lari ke sana kemari dulu, kuasai dulu ilmu hukumnya. Nah, gitu. Kalau mau kita kaitkan dengan yang ilmu lain boleh, tapi harus kita kuasai di sini dulu. Bagian orang kan yang ini nggak dia kuasai, fikih usul fikih nggak dikuasai. Maka tadi di sini saya lihat di chatting, Ustadz bagaimana menjelaskan supaya logis salaman setelah sholat itu sholat wajib itu bukan haram. Macam mana menjelaskannya? Ya karena salaman sesudah sholat itu namanya sesudah sholat. Salaman sesudah sholat berarti sesudah selesai sholat. Iya, namanya bukan bagian sholat. Dari sholat. Bukan bagian dari sholat. Orang pikir kan gampang memahaminya, Pak. Ya namanya sesudah sholat. Mama, Bapak sesudah sholat tidur juga ngorok, nggak apa-apa. Buang angin nggak apa-apa. Tapi jangan ganggu orang. Apalagi cuma salaman doang. Salaman. Nggak ada ulama fikih mengatakan salaman sesudah sholat bagian dari sholat. Siapa yang menganggap itu bagian dari sholat? Siapa yang menganggap gitu? Nggak ada. Karena udah sesudah sholat. Bahasanya saja sesudah sholat. Dia sendiri yang menduga yang tidak ada gitu. Dia menduga yang tidak ada gitu. Itu kenapa? Karena dia sebenarnya tidak menguasai fikih usul fikih dengan baik. Itu aja sebenarnya kuncinya.
Jadi dia masuk ke wilayah itu yang dia tidak menguasai dengan baik. Maka dia melakukan kesalahan-kesalahan. Itu kenapa? Karena memang dia tidak ahli di situ. Dia ahlinya apa? Mungkin dia jurusan hadis, jurusan akidah saja. Nah, tidak ahli dalam fikih, usul fikih, gitu kan. Begitu Pak ya. Ya Pak, Jadi makasih. diberikan nasihat. Di dunia ini banyak sekali. Kalau bahasa Ustaz Ali Hidayat, dari ujung rambut sampai ujung kuku itu tuh banyak yang beda dengan Nabi katanya. Kalau masalah berbeda ya, kalau bertentangan belum tentu. Berbeda dengan bertentangan itu harus dibedakan. Ya. Saya berbeda nggak dengan Bapak? Beda. Beda kan? Iya. Bertentangan nggak dengan Pak Farid? Ya belum tentu Belum kan? tentu, ya. Ya belum tentu. Ya itu. Tapi mereka anggap kalau berbeda dengan sunnah bertentangan. Salah. Dalam fikih nggak begitu memahaminya. Ya betul. Kata berbeda dengan bertentangan itu beda. Jauh sekali bedanya Pak. Jadi kadang-kadang ketika saya menyampaikan seperti itu, kamu jangan memudah-mudahkan sesuatu katanya. Ya innallaha yusrun. Allah itu agama ad-din. Kata Nabi, agama ini mudah. Wala yushaddadin ahadun illa ghalabah. Tidak ada orang yang menyusah-nyusahkan agama kecuali dapat dikalahkan wajahnya. Itu bahasa Nabi. Yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menginginkan kemudahan bagi kamu. Wala yuridu bikumul usra. Itu kan bahasa Allah, bahasa Nabi. Makanya kalau bisa dipermudah, permudahkan, jangan dipersulit. Kalau bisa dimudah dipersulit, itu bahasa siapa coba? Itu setan, kata Kiai. Orang bisa mudah disusahkan orang, itu namanya setan. Makanya Nabi, bahasa hadis sahih Nabi apa? Nabi itu sangat-sangat toleran. Kecuali ada larangan dari Allah. Selama tidak ada larangan dari Allah, Nabi itu sangat toleran. Kalau sudah nyentuh haram, Nabi langsung marah. Nah, begitu sikap Nabi. Kita kan enggak. Ya, maka kalau bahasa ulama-ulama yang tinggi ilmunya, kalau untuk diri sendiri ente boleh, ente kuat, ente saklek. Untuk ente sendiri, ya pokoknya aku harus sholat rawatib sekian rakaat, aku harus duha minimal 4 rakaat setiap hari, aku harus baca 1 juz Quran tiap hari minimal. Untuk diri kita boleh, tapi untuk orang lain berkelahi kita Pak. Kita suruh kau kalau nggak baca Quran sejuz sehari, nggak usah kawani aku. Udah nggak ada kawan kita nanti Pak. Satu komplek. Nggak boleh. Kenapa? Karena kita memaksakan yang sunnah. Mewajibkan yang sunnah kepada orang lain. Nabi aja tidak sekeras itu. Kesalahan orang-orang tak belajar fikih nih Pak. Dia mewajibkan apa yang tidak diwajibkan Allah dan Rasulnya. Dia memaksa, mengeraskan sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak keras. Tapi dia lebih keras dari Allah dan Rasulnya. Nah, ini kalau nggak belajar fikih, nggak paham dia wajib, mana dia sunnah, mustahab. Itu lebih keras dari Allah dan Rasulnya. Nggak bisa begitu. Untuk umat kita cari yang mudahnya. Untuk diri kita boleh kita cari yang apanya gitu, yang sulitnya boleh. Tapi untuk diri kita, kenapa? Karena kita mungkin khusus, ulama, khawas. Kita mau jadi orang khawas. Jadi yang berat-berat nggak apa-apa kita lakukan asal kita mampu. Yang penting jangan maksakan diri. Tapi untuk umat, kasih yang mudahnya. Nah, kasih pilihan, ini yang mudahnya Pak, ini yang ini. Nah, kalau bahasa kita kan, kalau Bapak jualan pun gitu kan, ini Pak yang laptopnya, yang HP yang original. Nah, ini kalau yang ini yang KW buatan Cina KW1, jelasin aja mau pilih mana dia kan. Kalau jualan kan gitu. Iya, Maka nanti dalam Islam itu pun begitu. Yang lebih utama Abdul begini Pak, tapi kalau yang ini kurang Abdul, tapi boleh, tidak haram. Nah, begitu bahasanya. Kalau saya begitu Pak. Ya. Baik, saya kira itu ya, Pak Farid ya. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Baik Pak Ustadz, Ibu Muni, sebentar saya bacakan yang di chat dulu Bu ya. Dari Ibu Erna mungkin sudah terjawab. Mungkin perlu ditambah lagi Pak Ustadz. Bagaimana kita menjelaskan pada seorang yang sangat bingung mengapa bersalaman setelah sholat wajib itu haram hukumnya. Bagaimana menjelaskannya secara benar dan logis? Iya, tadi sudah saya jelasin. Ya. Apa definisi haram? Nah, gitu dulu kan Pak. Ini romantik. Kan kita mengharamkan sesuatu, kita definisi haram nggak tahu kita kan. Definisi haram itu adalah sesuatu yang dilarang Allah, larangan itu hatman, keras, dan kalau kita lakukan ada hukumannya. Kalau kita lakukan ada hukumannya. Itu haram. Nah, ini ilmu fikih kan. Harus kembalikan ke ilmu hukumnya. Apa definisi haram? Itu haram itu kan. Apa definisi haram? Sesuatu yang dilarang Allah secara keras, Allah dan Rasulnya secara keras, dan kalau kita lakukan
ada hukuman dosa dan bisa masuk neraka. Nah, itulah yang haram itu. Nah, salaman sesudah sholat, ada nggak dalil mengharamkannya? Larangan kerasnya. Ada nggak ancaman neraka? Tidak ada sama sekali. Cari, mau Bapak cari di kitab 9 hadis, 14 hadis, 13 kitab hadis nggak ketemu. Ya. Nggak ada. Nabi melarang keras. Nah, kenapa ulama membedakan sholat sunnah? Ini orang menerima tapi selalu tidak ngamalin. Kenapa ulama membedakan sholat tahajud dengan sholat 5 waktu? Sholat tahajud dianggap sunnah, tapi sholat 5 waktu dianggap wajib. Kenapa berani ulama membuat begitu? Kenapa nggak diwajibkan aja semua? Nabi kan tidak pernah meninggalkan sholat tahajud sepanjang hidupnya. Kenapa? Ya karena tingkat perintahnya. Kalau sholat 5 waktu itu disebut dalam rukun Islam. Sholawatil khams, rukun Islam. Dan sholat 5 waktu itu menyebabkan masalah kakum pisakor. Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Kami tidak sholat. Itu sholat 5 waktu maksudnya. Kemudian hadis lagi mengatakan sholawatul maktubah, sholat yang diwajibkan. Sholawatul khams itu termasuk sholawatul maktubah yang diwajibkan. Sedangkan sholat tahajud itu disebut Allah wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Di antara sebagian malam sholatlah kalian berdiri nafilah, nafilatal lak. Nafilah itu artinya tambahan buatmu. Kalau amalan tambahan berarti amalan sunnah mustahab, bukan amalan pokok. Nah, nafilah itu maknanya mustahab, disukai. Ada nggak ancaman masuk neraka nggak tahajud? Tidak ada. Dicari-cari hadisnya nggak ketemu. Makanya disebut ulama, sholat tahajud itu hukumnya sunnah muakkadah, sangat ditekankan Nabi. Nah, itulah mazhab Syafi'i kan. Tapi kenapa 5 waktu wajib? Ya ada ancaman neraka gitu. Kalau nggak sholat 5 waktu disuruh Nabi dipukul, hukumannya di dunia pun ada. Udah 10 tahun nggak sholat, pukul. 40 tahun udah tua nggak mau sholat, usir dari rumah. Mau makan tidur aja. Saya ini dikasih makan, dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala. Bapak ini saya kasih makan lewat Allah Ta'ala yang ngasih rezeki. Tidak mau sholat, tidak mau menyembah Allah. Nggak boleh Bapak tinggal di sini. Boleh begitu Pak, boleh. Keras. Wah, begitu keras dia berarti kan wajib. Ulama pikir begitu Pak. Objektif mereka menilai perintah larangan itu gitu. Sunnah Nabi itu dinilai dari kekuatan perintahnya, ketegasannya. Ya. Nah, jadi kalau kan ada orang ya salaman tuh haram. Apa itu haram? Diancam neraka. Mana hadilnya? Nggak ada. Nggak ada dalilnya Pak. Nggak ada larangan keras. Tapi kalau Bapak merusak sholat, itu masuk logika. Sholat itu wajib. Bapak rusak yang wajib, yang diperintahkan. Oh, itu barat Tuhan kan. Maka salaman di dalam sholat, merusak yang wajib. Nah, secara logika itu berlaku kias. Ya. Maka nanti Bapak akan dimurkai Allah karena merusak sholat kan. Sholat itu tasbih. Sholat itu memuji Allah kata Nabi kan. Tidak boleh salam-salaman di dalam sholat itu. Nah, jadi gitu Bu. Apa yang dimaksud dengan haram? Coba kejar dia. Dia bilang apa haram? Apa definisi haram? Ternyata definisi haram sesuatu yang dilarang Allah yang kalau dikerjakan ya larangannya keras, yang kalau dikerjakan ada hukumannya. Mana dalil mengatakan yang menghukum orang yang salaman sesudah sholat itu? Ada nggak hukumannya? Hukuman dosa atau neraka, ancaman neraka atau apa? Nggak ada. Kalau nggak ada, kenapa lu haramkan? Nah, inilah nanti Pak. Mereka banyak mengharamkan yang halal kalau dia nggak ngerti fikih. Disitulah kesalahan mereka. Akhirnya nanti mereka menuduh orang-orang seperti kita misalnya dituduh, oh kamu fanatik mazhab, fanatik guru kalian katanya kan. Fanatik buta. Padahal mereka yang menyembah gurunya, pemahaman gurunya salah diikuti. Kalau kita pemahaman kita logis. Nah, kita ngikut ulama tapi kita logis pemahamannya bisa dicerna enak. Mereka mengikuti pemahaman ulama tapi nggak logis, dipaksakan pemahaman ulama dia yang nyembah gurunya, dia yang penatik gurunya, dia yang mengkultuskan gurunya. Kenapa? Dikultuskannya gurunya dalam hal yang salah. Kita benar yakin secara ilmu. Nah, jadi itu sudah, mohon maaf, itu sudah 1.300 tahun dipakai ulama Pak, umat Islam. 1.300 tahun ulama hukum Islam, hukum taklifi yang 5 dipakai oleh umat Islam dari sejak zaman Imam Syafi'i. Lahirnya kapan? 150 Hijrah sampai 200-an. Berarti kan abad 2 Hijrah.
Sekarang abad 14-15 Hijrah, berarti 1300 tahun dipakai itu, Pak. Tiba-tiba datang orang yang muncul abad 19, abad 20, merusak hukum yang 5. Bayangkan, mereka baru hidup 100-200 tahun berkuasa, tapi mereka merusak hukum yang sudah ada 1300 tahun lalu yang dipakai umat Islam. Nah, makanya terjadilah nanti pertentangan yang sengit. Gitu, kalau mereka tidak memahami itu. Nah, gitu Pak ya. Saya kira itu saja Pak. Mungkin sedikit lagi dari saya Pak Ustadz. Saya berani menjadi imam sholat karena ketika saya pertama diizinkan oleh guru saya gitu, oleh ustadz saya gitu, yang memahami semuanya. Tetapi sekarang ini ada yang mengatakan bahwa kalau Pak Farid jadi imam itu tidak sah. Saya tanya kenapa? Karena Anda tidak tahu struktur bahasa Arab, tidak tahu nahwu saraf, karena Anda dari ITB katanya. Jadi tidak pernah belajar itu. Jadi dianggap tidak sah. Nah ini oke, saya bilang silakan aja kalau Anda mau merasa bahwa saya tidak sah, Anda aja jadi imam sekalian gitu yang berasal dari pesantren dan sebagainya. Nah, tetapi dia juga tidak mau. Nih gimana saya bilang? Dari satu sisi Anda bilang saya tidak sah, tapi dari sisi lain Anda saya anjurkan untuk menjadi imam selamanya juga Anda nggak mau. Nah, ini gimana nih Pak Ustadz? Karena ini kadang seingat saya ketika Nabi mengutus 5 pemuda untuk pergi ke beberapa tempat, itu kan zaman dulu tidak ada namanya ilmu nahwu, tidak ada namanya ilmu tajwid dan sebagainya. Iya, sebenarnya logika ilmunya pun masih keliru Pak. Di mana kelirunya? Baik, tadi kan katanya tidak sah. Iya. Ya kan? Tidak sah kan? Oke, kita tanya, tidak sah itu apa Pak? Artinya batal. Kenapa sesuatu disebut batal? Nah, gitu aja. Jadi kalau ngomong dia kejar maknanya. Tidak sah itu apa? Tidak sah itu tidak diterima, batal. Apa yang menyebabkan sesuatu tidak sah, tidak diterima, batal? Apabila rukun dan syaratnya tidak dipenuhi. Kan jelas kan? Apabila rukun dan syaratnya tidak dipenuhi. Apa rukun sholat? Rukun sholat 13. Bapak paham nggak rukun sholat? Pak Farid, paham? Bapak paham nggak? Tahu nggak bahwa wudhu itu syarat sah sholat? Kalau nggak berwudhu, nggak sah sholat. Tahu nggak Bapak mana ilmu di dalam sholat itu mana yang rukun, mana yang tidak rukun? Kalau sudah Bapak tahu mana yang menyebabkan tidak sah rukunnya, boleh. Kalau bacaan Bapak bagus, Fatihah Bapak bagus, Fatihah wajib kan, bacanya bagus, sudah boleh. Sudah memenuhi rukun, sudah. Bapak mau dari ITB, mau dari mana, silakan saja. Berarti dia memang tidak ahli fikih. Kenapa? Kan disyaratkannya ilmu nahwu shorof. Ilmu nahwu shorof disyarat jadikannya syarat sah untuk sholat. Mana ada dalam fikih sah sholat kita harus mengetahui nahwu shorof. Banyak loh orang nggak sah sholat di dunia nih. Imam nih, ini nggak paham fikih namanya Pak. Saya jamin pasti dia nggak ahli fikih. Dari cara dia, bahasa dia. Insya Allah. Kenapa? Karena dalam fikih syarat sah itu kan ada kan? Iya. Sah batal itu ilmu fikih, ilmu hukum. Nah, itu Pak, makanya kejar aja gitu Pak. Setiap orang gitu, kalau dia tidak sah, apa arti sah batal itu? Sah itu apa sebenarnya? Apa yang menyebabkan perbuatan tidak sah? Dikejar aja gitu Pak. Kalau dia nggak bisa jelasin, ya ngapain kita ikut, namanya dia nggak bisa jelasin ilmunya. Kan sudah saya disebutkan Allah tadi kan, saya sebutkan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan ikuti sesuatu yang tak ada kamu ilmunya, tak punya ilmu tentang itu. Ya, kalau nahwu shorof dari syarat sah sholat, Nabi pun bisa jadi nggak paham nahwu shorof, mungkin nggak ada masalah, batal semua. Banyak itu sahabat kan, nahwu shorof kan disistematisasi sesudah masa tabiin. Ilmu ini rata-rata masa tabiin baru dibuat sistematis ilmunya. Supaya apa? Supaya orang nggak salah. Itu aja sebenarnya. Baik Pak, ya bisa pahami Pak ya, gampang dipahami Pak ya. Iya. Baik Pak Ustadz, ini masih banyak pertanyaan chat lagi, saya bacakan dulu ya. Dari Pak Widanto, Masya Allah, jazakallahu khairan. Mau tanya Pak Ustadz, melihat realitas saat ini banyak ormas-ormas di Indonesia seperti Muhammadiyah, NU, PSI, HTI, dan lain-lain. Apakah organisasi forum internasional yang khusus membahas masalah hadis-hadis yang dianggap sahih atau doib
sehingga forum menghasilkan suatu buku atau kitab bisa kita baca untuk menjadi rujukan internasional. Ada nggak Pak Ustadz gitu katanya? Nah, sampai sekarang ini ya tidak ada lembaga. Kita belum menemukan lembaga yang membahas seluruh kitab hadis. Hadis itu kan banyak, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, ya An-Nasa'i. Nanti ada lagi yang baru-baru Ibnu Hibban, Ibnu Asakir, Ibnu Khuzaimah, Ad-Darimi, Daruqutni, ya kan? Nah, Imam Ahmad tadi belum disebut lagi. Musnad Imam Ahmad, Imam Hadis, Malik punya kitab Muwatta, kitab hadis awalnya, kemudian ahli fikih jadi bercampur dia. Nah itu jadi banyak sekali kitab hadis. Belum ada Pak lembaga untuk menjelaskan ini soal ini doa. Belum ada lembaganya. Kenapa belum ada? Mungkin ini ya belum dibuat karena mungkin begini kalau bahasa saya. Kita ini hidup kan kontekstual. Mana hal-hal yang kita hadapi itu yang selalu kita atasi. Jadi yang ada itu nanti bahsul masail di NU. Apa masalah umat? Ini, oh kita bahas, kita ambil kumpul hadisnya. Atau majelis tarjih Muhammadiyah. Apa masalah yang terjadi di Indonesia? Oh ini masalahnya, oh kita ambil ayat hadisnya. Pendapat ulama, begitu. Jadi lebih kepada kontekstualnya munculnya. Jadi NU Muhammadiyah Persisatya ini lain-lain ini kan organisasi. Harus kita pahami ini ormas, bukan agama ya. Nah, jangan kita anggap NU Muhammadiyah persisnya agama. Agama kita Islam. Ini organisasi untuk mengamalkan agama Islam. Jadi kita harus, apakah NU Muhammadiyah persis hati semuanya ini mengakui Allah dan Rasulnya, mempunyai rukun Islam? Mempunyai, mengakui Allah Rasulnya. Ya, beriman kepada malaikat, beriman. Hari kiamat, takdir, beriman. Nah, kalau beriman, orang beriman semua, nggak usah dikafirkan. Jadi bagaimana dengan hukum? Hukum itu cenderung kepada ilmu, kalau bahasa saya dia tidak ilmu akidah. Syariah itu lebih kepada maksud dia kepada muamalahnya ya. Ada hukum keluarga, ada hukum ini. Jadi sana perkembangan ijtihad itu lebih luas. Nah, gitu. Jadi kalau untuk hadis ini belum ada Pak. Yang ada person-person yang ada. Misalnya Albani. Nah, Albani ini dia kena rajin sekali ditelitinya hadis ya. Jadi dibacanya banyak kitab. Walaupun gurunya tidak terlalu banyak. Kalau Bukhari kan gurunya 1000 lebih. Kalau si Albani ini gurunya nggak banyak. Dalam riwayat gurunya nggak banyak. Paling nanti kalau ada entah 3, 2 atau 5 gitu ya. Nah jadi beliau lebih banyak otodidaknya meneliti. Tingkat kerajinan tinggi. Nah, kalau tingkat kerajinannya tinggi, person-person tentu nanti ya manusia itu tetap ada kurangnya. Makanya nanti beliau ada yang mendoibkan Bukhari, ada yang mensahihkan yang dianggap ulama lemah, ya biasalah, wajar. Maka nanti kita melihat, di situ pun ada yang lemah dari sisi sanad periwayatnya. Orang yang meriwayatkannya itu suka pelupa, kadang-kadang dia bukan orang soleh. Ada dari sisi isinya berlawanan dengan Quran itu lemah. Tapi kalau isinya menjelaskan Quran, sesuai dengan Quran, itu isinya sahih. Itu pula ilmu hadisnya kan. Maka nanti yang ditanyakan ini belum ada sampai sekarang Pak. Saya belum tahu ini organisasinya apa yang khusus membahas hadis ya. Baik Pak Ustadz. Ini ada Pak Muhammad Ridwan. Apakah rekamannya? Insya Allah ada Pak Ridwan, nanti Pak Agus yang akan menyampaikannya. Terus dari Ibu Diana, apakah materinya minta di-share? Insya Allah nanti materinya Pak Ustadz share melalui Pak Agus. Terus Pak izin tanya, boleh nggak Pak? Sebentar Pak Ridwan. Ibu Murni silakan bertanya Ibu Murni. Nanti saya sampaikan ke Pak Ridwan ya. Baik Pak, makasih. Ya. Bu Murni silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin ditanyakan Pak Ustadz, tadi masalah bersalaman habis sholat. Kedengaran Pak Ustadz? Iya. Tadi masalah bersalaman. Bagaimana sikap kita? Terkadang kita habis sholat itu kita beristighfar. Itu di sebelah jemaah itu langsung menyalami kita. Nah, bagaimana sikap kita? Apakah kita menjawab salam tangannya itu atau kita terus beristighfar karena kita sedang beristighfar gitu Ustaz?
Yang kedua, saya juga pernah mengalami sholat, ini mungkin khilafiyah ya Ustadz. Di saat subuh itu, di sana kunut Ustadz, semua jemaah tuh pas kunut tuh mengangkat tangan berdoanya. Nah, saya bersikapnya membiasakan tangan aja Ustadz, saya nggak angkat tangan. Nah, itu bagaimana itu bagusnya Ustadz? Dalam bersikap. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini dikembalikan ke adat budaya ya, karena salaman sesudah sholat itu sebenarnya lebih kepada budaya masyarakatnya. Jadi kalau ibu lagi zikir, tiba-tiba ada yang salaman, ya ini tergantung kelapangan hati ibu aja. Nah, kalau ibu anggap, kayaknya dia belum tahu ini, harusnya kan saya lagi zikir nggak boleh diganggu gitu kan. Tapi mungkin dia nggak paham agama, disalam, ya udah salam aja lah, nggak apa-apa. Untuk menyenangkan hati dia, ya salam aja. Habis itu kita kembali zikir, agak menghindar dikit gitu kan. Nah, supaya jangan supaya karena Pak, ini menyenangkan hati orang beriman, saudara-saudara kita pun itu sebenarnya bagian dari ibadah. Maka tabassumu kali wajhi akhika shadaqah. Senyum kita saja, lihat orang senang, orang lihat kita senyum udah jadi ibadah. Ya, ini juga prinsip. Jadi jangan, memang kita tahunya dia salah itu, cuman salahnya kan nggak keras-keras banget. Artinya kan kita pun zikirnya kan ibadah sunnah, bukan pala ibadah wajib. Dia kan mungkin nggak paham agama, nggak sampai segitu kajinya. Kita baik sangka saja, ini belum paham. Orang yang nggak ngerti itu nggak dihukumi dosa, Bapak Ibu ya. Namanya nggak tahu, nggak ngerti. Orang nggak ngerti itu ya dia nggak berdosa. Nah, kecuali dia nggak mau tahu, nggak mau belajar. Dia udah belajar, cuman belum dapat guru yang menjelaskan gitu kan. Tapi makanya kita harus baik sangka aja. Ini belum ngerti agama ini, kayaknya belum ngerti, ganggu orang sedang ibadah sunnah. Ya udah salam aja. Kalau kita merasa terganggu, agak nyingkir kita lagi. Baru kita zikir sendiri ya, gitu aja. Ya. Kalau saya sikapnya begitu, kalau saya anggap aja dia belum paham. Seharusnya kalau dia paham, kita lagi zikir nggak akan berani dia ganggu. Ya. Bahkan ada guru-guru kita itu kalau lagi zikir diganggu marah dia. Kamu nggak lihat saya lagi nih katanya. Kayak urusan kamu aja lebih perlu dari urusan saya, zikir saya katanya gitu. Ada yang marah gitu, ada. Sebenarnya makanya ini ada ilmunya. Maka salaman itu pun kembalikan ke budaya. Kalau misalnya habis sholat orang nggak salaman, jangan kita buat salaman. Orang habis sholat zikir, jemaahnya diam. Kita salami satu persatu keliling. Nah, ini kan namanya kacau juga ini kan. Udah dilihat orang ramai nggak ada yang salaman, dia salaman pula. Jangan. Apalagi musim pandemi kan orang nggak salaman, ya jangan dipaksa, nggak usah. Gini udah ginikan aja udah. Nah, itu nggak usah salaman. Kan salaman nggak wajib, ditinggalkan nggak ada dosa kan. Kenapa kita harus mengarah itu wajib? Kadang-kadang kita karena nggak ada ilmu berlebihan. Orang nggak ada ilmu kadang berlebihan. Ya nggak wajib dipandang wajib, ya nggak haram dipandang haram. Gitu jadinya kan. Makanya ilmu fikih ini fair dia. Ilmu fikih ini kan kajian mendalam ulama. Fair dia jadinya. Dia lebih apa dia? Kalau saya melihat dia di tengah dia lebih modern. Ya, dibanding dengan ilmu hadis, ilmu apa? Memang ilmu hukum itu begitu. Karena hukum itu dia harus fair, adil gitu kan. Jadi saya begitu Bu ya. Jadi silakan aja kalau Ibu berbaik sangka, berlapang hati saja, salaman, habis itu Ibu menghindar aja supaya jangan diganggu zikirnya gitu ya. Anggap aja lah dia belum tahu lah, belum mengerti. Baik, Bu Beni sudah terjawab pertanyaan. Nah, kalau saat kunut itu bagaimana sikap kita Ustaz? Oh ya, kalau kunut subuh itu, kalau Ibu tidak kunut, Ibu nggak usah angkat tangan ya. Misalnya kan kita lebih cenderung memahami kunut subuh itu yang dimaksud kunut najilah, bukan kunut subuh yang rutin. Nah, kalau kita memahami gitu lebih kuat rasa kita pemahaman ulama yang itu, sama-sama ada hadisnya. Ibu nggak kunut, ya nggak usah angkat tangan, nggak apa-apa, diam aja. Menghormati saudara-saudara kita yang kunut. Nah, tapi kalau ibu misalnya termasuk yang ikut mazhab Syafi'i, karena Syafi'i itu menekankan kunut dan dia mendapat riwayat dari Anas, riwayat Baihaqi juga ada disebut bahwa Nabi berkunut subuh sampai akhir hayatnya. Ya udah Ibu angkat tangan lah. Yang diangkat tangan itu pas-pas doanya itu kan, yang diaminkan nanti. Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah tunjukilah kami sebagaimana orang-orang yang kau beri petunjuk. Nah itu kan doa. Kalau doa kan kita angkat tangan adabnya gitu ya. Jadi dalam sholat ya Ustaz ya, angkat tangan gitu. Iya, kalau Ibu yang berkunut, Ibu angkat tangan. Kalau Ibu tidak ikut berkunut, enggak usah angkat tangan ya. Gini aja.
Ya, kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, Bapak Ustadz, ini ada satu pertanyaan lagi terakhir menjelang selesai dari Pak Muhammad Ridwan. Silakan Pak Muhammad Ridwan. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Kiai akhirnya bisa ketemu juga nih, walaupun via Zoom udah lama. Oh iya. Mau saya tanyakan gini, kan disebutkan 12.000 di zaman Ali bin Abi Khalifah itu kan bertobat ya, Kiai. Yang Lalu 2000. bagaimana 12.000 yang orangnya 2.000 bertobat. Lalu gimana di zaman sekarang, Kiai? Kalau di keluarga kita ada yang seperti itu, bagaimana dengan apakah perlu tobat atau tidak gitu? Atau yang bagaimana untuk mereka supaya bisa berjalan lagi yang lurus? Itu, Kiai. Mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Kalau saya memahamkannya begini Pak, ya begitu. Buat logika. Pertama Bapak sebut hadis misalnya hadis Bukhari tadi. Hadis Bukhari hadis Sahih. Idza wusidul amru ila ghairi ahli fantajrisah. Apabila sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu saat kehancurannya. Artinya apa? Segala sesuatu ilmu agama ini ada ulama ahlinya. Jadi kalau Bapak mau belajar ilmu hukum, belajarlah kepada ulama ahli hukum Islam, ahli fikih usul fikih. Kalau Bapak ilmu mau belajar ilmu tasawuf, belajar dengan orang yang ahli tasawuf benar-benar, yang dia jaga syariat gitu, yang dia alim, dia soleh, dia ulama. Ya, belajar ilmu tasawuf, ilmu tarekat sama dia. Ya. Jangan Bapak belajar ilmu tasawuf sama ulama fikih. Jangan Bapak belajar ilmu tasawuf kepada ulama yang ahli hadis. Pasti nanti dia bilang sesat, nggak ada zaman Nabi, bid'ah semua. Padahal tasawuf itu artinya sopa, membersihkan hati. Orang bersihkan hati masa nggak ada zaman Nabi, kan aneh, gitu kan? Itu kan repot nantinya Pak. Maka itu tadi seperti kata Ghazali, setiap orang cenderung nggak suka sama yang dia tidak tahu gitu. Orang suka gitu. Bapak senang mengerti paham, spesiali Bapak matematika. Nanti bahasa Inggris Bapak kurang suka itu karena Bapak nggak ahli. Aku malas belajar bahasa Inggris. Kenapa? Aku nggak pandai, nggak suka. Jadi orang cenderung tidak suka, tidak menyukai yang dia tidak tahu gitu. Nah, itu jadi yang begitu Pak. Bapak mau belajar ilmu apa? Ya, silakan serahkan sama ulama ahlinya aja gitu. Supaya jangan apa? Supaya jangan chaos. Kiamat di situ bukan diartikan Nabi kiamat dalam arti kiamat kuburo. Konteks hadis itu adalah apabila sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu saat kiamatnya, kehancurannya. Ya, yang bukan ahli ngerjain ya hancurlah. Nah, itu. Nah, kalau nggak ahlinya yang menjelaskan ya hancur, rusak. Kita babak belur. Kalau ulama fikih yang menjelaskan hukum-hukum Islam, ulama fikih mazhab, aman. Maka mohon maaf Pak ya. Kita orang syariah walaupun belajar 4 perbandingan mazhab Sunni, bahkan kita belajar mazhab Syiah, ya karena kita memang diajari ulama-ulama ahlinya di Fakultas Syariah. Kita nggak ada yang berkelahi kan. Gak ada yang tumbuh, gak ada saling tumbuh-tumbuhan, gak ada saling menyelesaikan. Kenapa? Karena memang yang ahlinya menjelaskan. Ya apa yang mau kelahirkan? Ini dalilnya ini, yang ini. Dosennya nanti bilang, kalau menurut saya yang lebih kuat ini. Karena dalilnya begini, logikanya begini-begini. Ya selesai. Apa yang mau kelahirkan? Karena udah tahu kita semua. Yang menjelaskan ahlinya. Kalau yang menjelaskan tidak ahlinya ini yang kadang-kadang ditambah-tambahinya, dibumbu-bumbuinya. Kan gitu. Begitu juga nanti dengan akidah. Nah, kalau Bapak Ibu mau belajar akidah, siapa ahli akidah ulama besar kita dalam sejarah? Akidah Ahlus Sunnah ulama besarnya Imam Asy'ari, Imam Maturidi, yang pelajari mereka. Nah, udah bisa kuat kita pelajari, baru pelajari akidah yang lain. Nggak apa-apa untuk perbandingan aja gitu. Oh, ternyata yang dibilang sesat Mujassimah itu begini. Kalau akidahnya orang Syiah begini, akidah Khawarij itu begini. Nah, ini yang sesat dikatakan Asy'ari itu. Pelajari. Kalau kita sudah Al-Ghazali bilang, jangan mempelajarinya sekali semua. Sekali semua nanti Bapak stres. Belajar agama itu satu-satu dulu, bertahap. Ya. Tapi kuncinya saya kasih tahu, kunci belajar agama belajar kepada ulama ahlinya. Ini jangan dilupakan. Ya, jangan dilupakan, Pak. Karena itu hadis Nabi, apabila sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu saat kehancurannya. Ini harus diingat betul, itu dibawa dalam al-ajar.
Nah, jadi Bapak kalau mau belajar akidah nggak apa-apa. Ini akidahnya apa? Ini cenderung Asy'ari, Ahlus Sunnah. Oke. Ini akidahnya apa? Akidahnya cenderung kepada Salafi misalnya. Ini Salafi cenderungnya kepada Imam Ahmad, lebih cenderung kepada cenderung agak-agak ke Mujassimah gitu. Ya, pahamin aja. Kalau Salafi yang bagusnya nanti dia tidak mentakwil. Aina Allah? Allah itu alal arsy, istawa alal arsy. Ma makna istawa alal arsy? Ma araftu. Ya. Apa arti istawa alal arsy? Aku nggak tahu. Cuman Allah katakan istawa alal arsy saja. Tapi kalau Salafi yang ekstrimnya lain lagi. Ya, Allah istawa alal arsy, istawa alal arsy di langit sana katanya, di langit. Jadi kalau di langit nggak ada di bumi, iya nggak ada di bumi katanya bilang. Ini ekstrim kan? Berarti Allah bertempat ya, bertempat itu mujassim. Nah, ini yang agak lari sedikit dia. Kalau Salafi yang aslinya itu, yang tidak mau mentakwil itu, aina Allah fis sama, makna fis sama, la arif. Saya nggak tahu. Itu aja yang dikatakan. Istawa alal arsy, ar-Rahman alal arsy istawa. Apa maknanya? Ma'araf tuh, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Yang tahu maknanya Allah sendiri. Selesai. Nggak ada perdebatan. Nah, tapi kalau disebut di langit diteruskan ya jadi debat kan. Dan nanti dia bisa jadi salah. Maka muncullah nanti satu yang tanjih mensucikan. Nah bicaralah dengan ahlinya. Ahli akidah ini. Maka saya melihat Allah itu seperti sebenarnya sudah menurunkan Pak. Ulama-ulama ahli tiap bidang ilmu ini. Dijadikan Allah sejarah kita di dunia sejarah ilmu. Nanti ada masa politik, ada akidah Syiah, akidah Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam akidah kan ada khawarijnya, ada ininya. Kemudian ada akidah ilmu fikihnya, hukum Islamnya, ada imam mazhab Sunni, ada mazhab Jafari, ada mazhab Syiah. Setelah itu nanti muncul lagi ilmu apa lagi? Ilmu hadisnya ada Imam Bukhari. Kan Allah turunkan ulama-ulama ahli hadis, ada Bukhari, Muslim. Bukhari Muslim ini tidak buat mazhab karena tidak pandai berhukum, tidak punya metodologi, mereka hanya hafal hadis, tahu yang mana yang sahih, mana yang dhaif. Nah, yang ahli yang berhukum itu ulama fikih. Nah, kita gitu. Enak sebenarnya, Pak. Jadi ulama ahli akidah ada, salaf ahli akidah ada, salaf ahli tasawuf siapa? Ahli tasawufnya ada Imam Junaid, ada Hasan Al-Basri, ya, ada Ma'ruf Al-Kharqi. Itu ulama Jamaah semua, ada imam ahlinya kalau tingkat sahabat. Ya, mana ada tasawuf zaman Rasul? Ya, tasawuf itu mensucikan diri. Kalau tasawuf, kata tasawufnya mungkin nggak ada, tapi isinya ada. Sama dengan kata ilmu fikih. Ilmu definisi ilmu fikih zaman Nabi sahabat nggak ada, tapi isinya nanti ada, gitu ya. Nah, jadi begitu Pak ya. Jadi kalau misalnya nanti macam mana mengembalikannya, ya jelaskan gitu. Belajar kepada ulama ahlinya. Saya sering sampaikan itu saja. Belajarlah ulama kepada yang ahli di bidang masing-masing. Saya yakin Bapak pun sepakat. Kalau anak Bapak mau dokter gigi, pasti Bapak masukkan ke jurusan dokter gigi. Nggak mungkin Bapak masukkan ke dokter jurusan apa? Dokter hewan. Nggak mungkin. Ya. Baik, itu aja Pak. Oke, terkait obatnya harus tobat nggak ya? Terkait Obatnya itu. obatnya, ya dia harus belajar banyak ilmu. Kalau nanti dia mau menghukum ya belajar ilmu fikih, usul fikih, ilmu hukum Islam. Kalau dia mau tahu kualitas hadis, mana yang dilakukan Nabi, mana yang tidak pernah dilakukan Nabi, belajar dengan ulama hadis. Tapi menghukuminya, mana yang dilakukan Nabi itu yang wajib, mana yang tak dilakukan Nabi yang haram, yang sesat, itu harus tahu. Kalau mau dihukum haram sama wajib, itu kembalikan ke ilmu hukumnya gitu. Itu obatnya. Dia harus Obatnya seperti apa kayak maksudnya obatnya? Taubatnya Pak maksudnya, taubatnya. Oh, taubatnya, bukan obatnya. Ya taubatnya ya, kalau taubat itu kan dimulai dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan kita, ya. Ya, taubat itu kan artinya taba itu kembali kepada Allah. Kalau kita punya salah ya kita mohon maaf sama orang-orang yang pernah kita sesatkan. Kita anggap salah. Aku mohon maaf kemarin ku sesatkan engkau, ku sebut engkau apa penduduk neraka macam-macam lah ya. Kalau tersinggung saya mau dimaafkan ya, gitu aja. Kalau sama Allah, kepada Allah kita tobatnya ya cukup istighfar. Ya kalau mau sunat taubat silakan. Penting serius kita mohon ampun. Kalau ke manusia tobatnya minta maaf. Kalau kita bersalah ya. Karena menyinggung perasaan mereka, menghakimi mereka dengan bighairi ilmin, tanpa ilmu yang benar.
Baik Pak Ustadz, karena waktunya sudah hampir jam 8, saya kira Iya ya, udah jam 8 ya. tidak terasa penjelasan Pak Ustadz tuh menarik sekali. Sebelum tutup mungkin mohon dibantu untuk doa kita semua Pak Ustadz. Baik Pak, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li asatidina wa li masyaikhina wa li ahli baitina wa li azwajina wa li ulama'ina wa li umara'ina wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami, bersihkan hati kami ya Allah. Berikan kami ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kami ya Allah. Berikan kami kepahaman terhadap Al-Quran, ayat-ayat-Mu, kepahaman terhadap hadis sunnah-sunnah Rasul-Mu, hadis-hadis Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan Al-Quran dan sunnah ini sebagai alat kami bertengkar, alat kami berkelahi ya Allah. Nabi-Mu pernah berkata kepada kami ya Rabb, bacalah Al-Quran selama Al-Quran itu tidak membuat kamu bertengkar berkelahi. Demikian juga hadis Rasul-Mu sunnah-Mu ya Allah. Maka jangan jadikan Al-Quran dan sunnah ini sebagai alat kami berpecah belah ya Rahman ya Rahim. Jadikan kami orang-orang yang selalu hanif, tunduk kepadamu, cenderung kepadamu ya Allah. Cenderung kepada kebeningan hati, cenderung kepada akhlak yang mulia, cenderung Amin. kepada hikmah, ilmu yang bermanfaat. Amin. Ilmu yang benar, tuntun hati kami, tuntun akal kami, bersihkan kalbu kami ya Allah. Berikan Amin. kami pemimpin yang adil, Amin. iman yang sempurna, yakin yang benar. Amin. Jadikan anak, istri kami, keluarga kami orang-orang yang soleh ya Allah. Amin. Ya Arhamar Rahimin. Dan Amin. jika kami kembali kepadamu, panggil kami dalam keadaan husnul khatimah. Pada Amin. saat kami rindu berjumpa padamu. Pada Amin. saat hati kami beriman, bertakwa. Pada saat kami beribadah, mengingatmu ya Allah. Jangan kau tutup usia kami saat kami maksiat, saat kami Amin. lupa dari Engkau. Amin. Terima segala doa dan pinta kami, wahai Tuhan kami, wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berikan kami harta yang banyak, yang berkah, yang luas, yang kau berkahi ya Allah. Harta yang membuat kami semakin dekat, semakin ingat kepadamu ya Allah. Jadikanlah segala apa yang kau berikan kepada kami ya Allah sebagai alat kami beribadah, alat kami untuk mengingatmu ya Allah. Jangan kau jadikan apa yang kau berikan kami sebagai istidrat, membuat kami lupa dan menjauh darimu ya Allah. Terima segala doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Pak. Kalau ada yang kurang mohon maaf, kita tutup dengan doa kifarat majelis ya untuk keampunan dosa dari Allah dari hal-hal yang mungkin salah kita lakukan. Subhanallah bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak. Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada yang ingin bertanya lagi nanti atau masih ada yang ingin tanyakan. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya dengan Pak Ustadz. Memang diharapkan kita dapat memahami arti bid'ah dan sunnah sehingga kita tidak bisa menyalahi atau ribut dengan sesama muslim di antara kita. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau ada yang kurang berkenan pada pernyataan ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dokter, Pak Ustaz, Pak Kiai. Kalau ada rekamannya Pak Agus. Terima kasih banyak Pak Agus. Terima kasih banyak Pak Yani. Pak Mansur, kalau boleh Bapak japrikan ada nomor informasi itu Pak di undangan. Nanti saya kirim insya Allah rekamannya. Oh iya Pak, insya Allah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya menutup majelisnya dulu sebelum kita lanjutkan silaturahimnya. Alhamdulillah, terima kasih wabil khusus kepada Ustadz Dr. Muhammad Faisal Hamdani yang telah sharing pengetahuan. Semoga Allah luaskan ilmu kita, rendahkan hati kita sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari
kajian kita pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita ketemu lagi pada hari Sabtu dengan kajian rutin tafsir Al-Quran bersama Ustadz Setiawan. Dan Kamis depan insya Allah dengan Ustadz Munzir Situmorang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.